Ribuan guru yang pandai berbicara, tapi berapa banyak yang mampu menyalakan cahaya dalam jiwamu tanpa berkata apapun? Guru sejati tak tampil mencolok, tak mengejar pujian, tak menjual ilmu. Tapi jika engkau bertemu dengannya, ruhmu akan tahu bahwa engkau sedang berada di hadapan seseorang yang tidak lagi bicara dari dunia, tapi dari langit. Dan inilah mengapa mereka langka, karena mereka tidak mengajar, tapi menyalurkan cahaya ke dalam ruhmu. Ketika ilmu tak lagi dicari, tapi dihantarkan. Di zaman ini, banyak orang mencari guru sebagaimana mencari toko yang menjual ilmu. Mereka berpikir bahwa guru adalah tempat mengumpulkan teori, hafalan, dan ceramah panjang lebar. Padahal guru sejati bukan tempat menimba kata, tapi perantara tempat ruh seseorang disentuh oleh nur ilahi. Ia hadir bukan untuk memperbanyak pengetahuanmu, melainkan untuk membangkitkan kesadaranmu yang tertidur dalam gelapnya dunia. Maka jangan heran jika keberadaan mereka tampak langka, karena mereka tidak menonjol, tidak mempromosikan diri, dan bahkan tidak ingin dikenal. Guru sejati tidak mengundangmu datang, tapi semesta yang menggerakkan langkahmu untuk mendekat padanya. Ketika hatimu sudah rindu pada kebenaran yang sejati, ketika dunia tak lagi mampu memuaskan dahaga jiwamu, maka engkau akan dituntun bukan oleh petunjuk lahiriah, tetapi oleh panggilan batin yang menggetarkan. Dan saat itulah engkau menemukan seseorang yang tidak mengajarkan apa-apa, namun kehadirannya mampu mengubah seluruh arah hidupmu. Banyak orang tidak mengenali guru sejati karena mereka tidak mengenakan jubah keulamaan, tidak bicara panjang lebar, dan tidak menunjukkan gelar atau sanjungan. Mereka diam, namun diamnya meneduhkan. Mereka sedikit berkata, tapi setiap ucapannya seperti air yang mengalir deras ke dalam relung batinmu. Bukan isi kata-katanya yang membuatmu tersentuh, tapi getaran rasa yang menyalur dari ruhnya menuju ruhmu. Di sanalah terjadi pertemuan yang tidak bisa dijelaskan dengan logika, hanya bisa dirasakan dengan hati yang jernih. Mengapa mereka jarang ditemukan? Karena mereka tidak berdiri di panggung dunia. Mereka tidak mencari pengikut, tidak menjual ilmu, dan tidak haus akan pengakuan. Mereka lebih memilih menyepi dalam cahaya. Cahaya yang tidak menyilaukan, tapi cukup terang untuk menuntun orang-orang terpilih menuju keheningan yang sejati. Seringkali, engkau akan melewati mereka tanpa sadar. Karena hanya hati yang telah dilembutkan oleh penderitaan dan kerinduan kepada Allah yang mampu menangkap keberadaan mereka. Guru sejati bukan datang dari kehendakmu, tapi dari kehendak Tuhan. Ia tidak bisa dicari seperti mencari alamat. Ia muncul ketika engkau siap, bukan ketika engkau ingin. Maka tidak ada jalan pintas untuk menemukannya. Yang ada hanyalah jalan fana, melepaskan keakuan, membersihkan nafsu, dan menyerahkan diri sepenuhnya kepada kehendak ilahi. Ketika itu terjadi, guru akan datang. Bukan untuk menuntun langkahmu, tapi untuk menunjukkan bahwa sesungguhnya jalan itu sudah ada di dalam dirimu sendiri. Mereka bukan mengajarkan ilmu sebagaimana ustaz mengajar fikih atau tafsir. Mereka tidak menjelaskan, tapi memperlihatkan. Mereka tidak menyuruh, tapi menyalurkan. Ada cahaya yang mengalir dari dalam dirinya, bukan karena ia memilikinya, tapi karena ia telah fana, dan yang tinggal hanyalah pantulan nur Allah. Saat engkau duduk di dekatnya, engkau tidak mendapatkan banyak kata, tapi jiwamu mulai terasa ringan. Beban hidupmu seakan larut, bukan karena ia menyelesaikan masalahmu, tapi karena ia memperkenalkanmu pada rasa yang selama ini hilang dari batinmu. Maka jika engkau bertanya, mengapa guru sejati jarang ditemukan? Jawabannya adalah karena kebanyakan orang masih mencari guru dengan mata, bukan dengan hati. Mereka mencari yang terkenal, bukan yang tersembunyi. Mereka mencari kata-kata, bukan rasa. Padahal guru sejati bukan bicara banyak, tapi menghadirkan getaran nur yang menghidupkan ruh. Jika hari ini engkau belum menemukannya, jangan berkecil hati. Bersihkan dirimu, luruskan niatmu, dan serahkan semuanya kepada Allah. Karena guru sejati tidak ditemukan oleh usaha, tapi dianugerahkan oleh rahmat.